wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Nurul Ilmi Pani. Perkenalkan, nama Ustazah Nur Alawiyah. Perkenalkan, nama Ustadz Ahmad Al-Fariji Bis. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tematik kelas 2 SD MI, tema 1, subtema 2, yang berjudul Hidup Rukun di Tempat Bermain. Nah, sebelumnya Ustazah ingin menanyakan kabar Ananda semua. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Siap. Sekali lagi ya. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Siap. Nampaknya semangat ya untuk belajar hari ini. Tapi ada baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bersama dengan Ustazah Lia dan Ustaz Ahmad. Ayo angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Ayo berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kita berdoa, Allah memberikan keberkahan dalam pelajaran kita hari ini. Baik. Nah, untuk absensi kehadiran, Ustazah berharap semuanya tetap hadir ya, walaupun belajar secara online. Baik, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang tema 1, subtema 1 yang berjudul Hidup Rukun di Rumah. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari subtema kedua yang berjudul Hidup Rukun di Tempat Bermain. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak ustazah dapat menyebutkan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Kemudian kedua, agar anak-anak ustazah dapat memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Selanjutnya, agar anak-anak ustazah dapat menuliskan isi cerita sesuai urutan dengan bahasa yang santun. Yang selanjutnya, agar anak-anak ustazah dapat mengidentifikasi arah gerakan tangan, gerak kaki, dan gerak kepala dengan benar. Selanjutnya, agar anak-anak ustazah dapat mengidentifikasi gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya, agar anak-anak ustazah dapat melakukan gerak bagian tangan, kaki, dan bagian kepala. Selanjutnya, agar anak-anak ustazah dapat melakukan gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki sesuai dengan hitungan benar. Yang terakhir, agar anak-anak ustazah dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak
sama dengan, dan kurang dari dengan tepat. Nah, itulah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Di materi yang Ustazah tayangkan, ada sebuah gambar. Anak-anak Ustazah tahu itu gambar apa? Iya, benar sekali. Ini gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain sepak bola. Nah, di samping gambar ada teks. Ayo kita baca sama-sama. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, jadi Udin dan teman-temannya itu bermain ketika selesai sekolah atau pada hari libur, sehingga belajarnya tidak terganggu. Kemudian, pada saat bermain dengan teman-teman, Udin bermain dengan rukun, tidak ada yang bertengkar. Nah, itulah yang disebut dengan rukun dengan teman bermain. Nah, selanjutnya di slide ini ada beberapa gambar. Ayo anak-anak Ustazah diamati ya gambarnya. Nanti kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun dan memberikan tanda silang untuk gambar yang tidak menunjukkan sikap rukun. Nah, untuk gambar yang pertama, anak-anak Ustazah tahu itu gambar apa? Ini gambar yang pertama. Anak-anak Ustazah tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini gambar teman-teman yang sedang bermain kelereng. Menurut Ananda, mereka bermain dengan rukun atau tidak? Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun dalam bermain? Iya, betul sekali. Gambar yang ini menunjukkan sikap rukun, sehingga kita memberikan tanda centang. Oke, untuk gambar selanjutnya, ini dia gambar kedua. Anak-anak Ustazah, ayo siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, mereka sedang bermain ayunan secara bergantian. Mereka mendorong temannya ketika berayun. Nah, menurut anak-anak Ustazah, apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun dalam bermain? Iya, betul sekali. Gambar yang ini menunjukkan sikap rukun pada saat bermain. Maka kita berikan tanda centang. Untuk gambar selanjutnya, ini dia gambar ketiga. Menurut anak-anak Ustazah, ini gambar apa ya? Ya, gambar yang menunjukkan seorang teman yang sedang terjatuh, tetapi teman yang lainnya malah menertawakannya dan tidak membantunya. Nah, menurut anak-anak Ustazah, apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun atau tidak? Iya, benar sekali. Gambar yang ini tidak menunjukkan sikap rukun. Mengapa? Karena teman yang lain sudah melihat temannya terjatuh,
tetapi tidak menolongnya, malah menertawakannya. Iya, anak ustazah pintar-pintar ya. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini dia gambar keempat. Mereka sedang apa ya? Iya, mereka sedang memperebutkan ayunan. Nah, dari gambar tersebut, menurut anak-anak ustazah, apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun atau tidak? Iya, benar sekali. Pada gambar ini tidak menunjukkan sikap rukun. Mengapa? Karena pada saat bermain, mereka malah bertengkar. Dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Maka kita beri tanda silang untuk gambar ini karena tidak menunjukkan sikap rukun. Nah, untuk gambar yang terakhir, ini dia gambar yang terakhir. Menurut anak-anak ustazah, mereka lagi ngapain ya? Iya, ada yang bermain sepak bola dan ada yang lagi bertengkar ya, sepertinya. Nah, menurut anak-anak ustazah, apakah itu menunjukkan sikap rukun atau tidak? Ya, tentunya tidak menunjukkan sikap rukun. Mengapa begitu? Karena ada sekelompok teman yang bermain dan sekelompok teman lagi yang bertengkar, sehingga serasa tidak rukun dalam bermain. Ya, anak-anak ustazah pinter ya. Tangan dulu dong. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada teks percakapan. Ayo, anak-anak ustazah, siapa yang bisa membacanya? Nah, setelah anak-anak ustazah membaca percakapan tersebut, maka anak-anak ustazah coba sebutkan kalimat ajakan yang ada dalam percakapan Udin dan Edo yang telah kita bacakan tadi. Ayo, anak-anak ustazah, ada yang tahu apa saja kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tersebut? Iya, pertama kalimatnya yaitu ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, kalimat yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Dan kalimat yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, itulah ketiga kalimat ajakan yang ada dalam percakapan Udin dan Edo. Maka, untuk kalimat ajakan biasanya digunakan kata ayo ataupun kata mari. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada beberapa deretan gambar. Nah, untuk anak-anak ustazah, ayo mengamati lagi ya. Kemudian, kita urutkan gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Akan kita urutkan menjadi bagian yang pertama agar menjadi sebuah cerita. Ayo anak-anak ustazah. Iya, benar sekali. Gambar yang pertama itu adalah yang ini. Di sini, Udi mengajak Made untuk bermain di lapangan. Kedua, yaitu, ayo yang mana, anak-anak ustazah? Gambar yang kedua yang mana? Iya, gambar yang kedua itu adalah yang ini. Udin, Made, dan temannya sedang bermain kelereng di lapangan. Nah, untuk gambar yang terakhir adalah yang ini. Ini dia untuk gambar yang terakhir.
Nah, kata Made, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, jika diurutkan, maka gambar yang pertama yaitu ketika Udin mengajak Made dan temannya untuk bermain kelereng di lapangan. Kemudian mereka bermain bersama di lapangan dan yang terakhir mereka membersihkan tempat bermainnya setelah selesai bermain. Baiklah, anak-anak ustazah, sekarang ayo kita mengamati. Nah, sekarang anak-anak ustazah, coba anak-anak ustazah perhatikan gerakan-gerakan anak bermain berikut ini. Yang pertama itu ada gerakan tangan. Yang kedua ada gerakan kepala. Ayo perhatikan semuanya. Yang ketiga ada gerakan kaki. Nah, sekarang ayo menari. Nah, kita lakukan gerakan-gerakan tersebut. Kita lakukan gerakan tersebut tanpa hitungan. Nah, ayo anak-anak ustazah, baiklah, perhatikan ustazah ya. Nah, ustazah akan mempraktekkan gerakan tangan. Seperti ini, 1. Nah, yang kedua itu adalah gerakan kepala. Gerakan kepala kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke, perhatikan ustazah ya. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada gerakan kaki. Selanjutnya kita lakukan gerakan tersebut dengan berhitung bersama-sama. Nah, ayo bersama-sama kita menghitung gerakan tangan tersebut sampai 5 kali ya. Nah, ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan kepala. Nah, ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah paham kan anak-anak ustazah? Nah, selanjutnya kita beralih ke gerakan kaki. Nah, jadi anak-anak ustazah, gerakan yang kita lakukan di atas tadi itu juga bisa kita lakukan di keseharian kita, menggerakkan tangan, kepala, dan juga kaki. Nah, di sini kita akan menjelaskan ini ya, Ustadz akan menjelaskan ya. Perhatikan baik-baik ya. Kan ya. Di sini kan ada kaleng Udin ada 145 dan kaleng Edo ada 137. Sebelah kiri ini merupakan kaleng yang dimiliki oleh si Udin dan sebelah kanan ini merupakan kaleng yang dimiliki oleh si Edo. Jadi, untuk menentukan mana jumlah yang paling banyak antara kaleng si Udin dan si Edo, kita perhatikan dulu ya. Nah, di sini kan ada kaleng berjumlah 100. Kita tengok ya. Nah, ini kan 100 kaleng si Udin. Kita fokus ke sini dulu ya. Oke, nah yang kita lingkarin ya. Kaleng si Udin di sini ada 100 dan di sini juga kaleng si Edo ada 100. Nah, selanjutnya di sini kaleng si Udin ada 40. Sementara Edo kalengnya cuma 30. Nah, di sini kaleng si Udin ada 5. Sementara di sini si Edo memiliki kalengnya 7. Nah,
Tadi kan kalau ratusannya kaleng si Udin dan si Edo itu sama. Jadi untuk menentukan mana kaleng yang lebih besar antara kaleng si Udin atau si Edo, kita perhatikan ya, kita terfokus kepada puluhannya. Nah, di sini dalam puluhan kaleng si Udin kalengnya terdapat 40, sementara kaleng si Edo terdapat 30. Jadi kaleng yang paling banyak adalah kaleng si Udin. Pintar anak Ustadz ya. Nah, kita perhatikan tadi dari puluhannya ya. Jadi kaleng si Udin lebih banyak daripada kaleng si Edo. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi ini ya. Ada yang tahu nggak mana yang kaleng yang lebih banyak? Coba perhatikan. Di sini terdapat 4 kotak yang berisi kaleng. Iya, pintar anak Ustadz ya. Udah tahu mana kaleng yang paling banyak ya. Tepuk tangan untuk kita. Untuk yang selanjutnya, Ustazah dan Ustaz akan memberikan soal latihan kepada anak-anak Ustazah. Baik, ayo silahkan siapkan penanya dan siapkan bukunya. Nah, ini dia soalnya, Ibu. Ustazah bacakan ya. Untuk soal yang pertama, bertengkar dengan teman adalah perbuatan yang A. Baik, B. Hebat, C. Tidak baik. Soal kedua, bermain dengan teman tidak boleh A. Tertawa, B. Bersama-sama, C. Pilih-pilih. Soal yang ketiga, kalimat berikut yang termasuk kalimat ajakan adalah A. Ale, tolong ambilkan kacamata ayah di meja kamar. B. Mari kita bersama-sama menanam pohon di taman. C. Maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena saya harus mengantar ibu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan ini ya. Coba kita baca soalnya. Perhatikan bilangan berikut. Yaitu ada 379 sama 397. Tanda perbandingan yang tepat untuk melengkapi bagian rampung di atas adalah yang A jawabannya lebih besar, yang B jawabannya sama dengan, dan yang C jawabannya lebih kecil. Soal berikutnya, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Nah, yang ini merupakan gambar kubusnya. Ini kubusnya. Jadi pertanyaannya, jumlah kubus pada gambar di atas adalah. Nah, soal berikutnya, mari kita perhatikan. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Anggota tubuh mana yang digerakkan oleh Adi pada gambar tersebut? Soal berikutnya ya, perhatikan gambar berikut. Sama juga, anggota tubuh yang digerakkan oleh Rini pada gambar tersebut adalah. Nah, soal selanjutnya. Ayo senyum semua, jangan cemberut. Senyum ya. Nah, soal selanjutnya. Lengkapilah bilangan dan jumlah kubus di bawah ini. Nah, sekarang ada yang tahu ada berapakah jumlah kubus yang ada di bawah ini? Selanjutnya, lengkapilah bilangan dan jumlah kubus di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke soal selanjutnya ya anak-anak ustazah. Nah, jika ada teman-teman anak ustazah nih
terjatuh pada saat bermain. Jadi, kita harus A. Menolong, B. Membiarkan, C. Menertawakan. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ustazah dan ustaz paham dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Ayo sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa, yakni membacakan doa setelah selesai belajar bersama dengan Ustazah Lia dan Ustaz Alfa. Ayo angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya dan mari berdoa. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran yang telah kita pelajari hari ini berkah dalam kehidupan kita dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi anak-anak ustazah dan ustadz jangan lupa untuk mengulangi pelajaran yang telah lewat dan mempelajari pelajaran yang akan datang. Sekian. Nah, sekian dulu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dari Ustaz Alfa, Ustaz Jalia maupun Ustaz Pane, kami mohon maaf ya nak ya. Dan dari ustazah dan ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.